lebih larut air. Kenapa? Karena mostly atau kebanyakan obat itu diekspresikan melalui urin. Jadi proses metabolisme itu salah satunya adalah merubah bentuk obat itu menjadi lebih larut air untuk dieliminasi melalui urin gitu. Secara singkat seperti itu ya, dari obat diminum sampai ke dibuang. Mungkin dari sini ada pertanyaan atau lanjut dulu? Gimana guys? Aku lanjut dulu aja ya. Nanti kalau misal kalian nggak paham bisa langsung omong aja atau aduh, sorry. Langsung ngomong aja atau bisa raise hand gitu. Nah, proses yang pemecahan kemudian disintegrasi atau melarut atau disolusi itu bisa terjadi di usus juga. Jadi nggak cuma di lambung tapi juga bisa di usus. Nah, tadi yang aku jelaskan itu kan di lambung. Kalau di usus itu juga hampir sama. Cuman sel yang ini itu sel untuk sel usus gitu. Sama aja kok di lambung sama di usus. Nah, nanti bedanya apa? Bedanya nanti pH ya. Jadi nanti aku akan jelaskan di bagian TM3 mengenai efek pH terhadap disolusi dan absorpsi dari obat itu. Oke, lanjut dulu. Nah, ini seperti yang di video tadi, jadi membran itu sebagai barier biologis. Artinya apa? Dia itu sebagai penjaga atau perisai dari biologis kita. Kenapa kok harus ada itu? Karena gini, tadi kan juga udah dijelaskan di video. Senyawa-senyawa yang itu beracun, kemudian merugikan bagi tubuh, kemudian asing bagi tubuh, itu agar tidak masuk tubuh, kayak gitu, masuk sel tubuh, sehingga dapat menyebabkan yang namanya kematian sel itu bisa, kemudian mutasi itu juga bisa, istilahnya membawa dampak buruk bagi tubuh, makanya diperlukan yang namanya barier. Nah, di sini juga dijelaskan obat kecuali pemberian IV atau intravena, jadi IV itu intravena. Intravena itu artinya obat langsung diinjeksikan melalui pembuluh darah vena, kayak gitu. Nah, di sini kan juga dijelaskan kan, kecuali diberikan secara intravena, obat harus melewati atau menembus beberapa semi permeable membran sel sebelum mencapai sirkulasi sistemik. Nah, sirkulasi sistemik ini maksudnya pembuluh darah ya. Pembuluh darah. Nah, kenapa kok IV itu enggak? Karena proses yang dinamakan tadi mulai dari dia disintegrasi, disolusi, absorpsi itu enggak ada karena dia langsung ke pembuluh darah kayak gitu. Nah, oke. Jadi mulai ini ya ke gambar ya prosesnya tadi. Jadi kembali lagi, kecuali diberikan IV, obat itu harus melewati membran sel yang bersifat semi permeable tadi. Gitu. Nah, di sini juga udah dijelaskan tapi cuman gambar aja ya. Jadi intinya obat, ini kan misal obat ini masuk ke membran biologis. Setelah masuk ke membran biologis, kemudian baru bisa masuk ke peredaran darah. Setelah masuk ke peredaran darah, dia jalan, kemudian sampai ke sel atau reseptor yang diinginkan kayak gitu. Site of action. Gitu. Lanjut. Nah, ini juga tadi udah dijelaskan di video. Jadi intinya gini, membran bilayer. B2 layer itu lapis. Membran artinya ya membran sih. Berarti membran yang terdiri dari 2 lapis. Lapisnya adalah tadi ini hidrofilik atau suka air. Kemudian ada ini hidrofobik atau takut air. Nah, kenapa kok 2 lapis? Karena ini tadi ada 1 lapis hidrofilik, ada 1 lapis hidrofobik kayak gitu. Dan ini yang di sini itu sifatnya dia larut lemak ya, lipofilik atau hidrofobik. Sama aja, jadi hidrofobik sama lipofilik itu sama. Kalau takut air kan berarti suka lemak. Kalau suka air berarti dia takut lemak. Gitu. Nah, ini juga sudah dijelaskan
dua daerah yang suka air tadi itu dipisahkan dengan membran semi permeable. Nah, kenapa kok disebut semi permeable? Karena dia itu permeable. Permeable itu artinya penembusan ya. Permeable itu penembusan. Jadi penembusan dengan selektivitas. Artinya dia tidak sembarang bisa menembus, tapi hanya beberapa senyawa dengan kategori tertentu yang bisa menembus kayak gitu. Jadi bukan tidak bisa ditembus, tetapi ada beberapa yang bisa menembus, ada beberapa yang tidak. Jadi makanya disebut semi permeable. Gitu. Leo udah pulang. Leo. Kemudian, nah ini juga ada istilah amfifatik, artinya dia punya hidrofobik dan hidrofilik. Daerah yang hidrofobik dan hidrofilik. Daerahnya hidrofobik yang ini, kebalik, hidrofobik yang ini, hidrofilik yang ini. Jadi dia punya dua daerah. Tuh. Kalau kalian tanya, loh kenapa kok nggak 3 daerah, kak yang atas kenapa nggak dihitung? Karena yang atas ini kan sama kayak yang bawah, sama-sama hidrofilik. Gitu. Jadi hitungannya 2. Bukan 2 daerah ya, jadi 2 jenis daerah, gitu aja. Lanjut dulu. Nah, ini bentuk dari salah satu struktur dari membran bilayer. Jadi ada kepala yang dari gugus fosfat. Jadi kan namanya dia fosfolipid kan, fosfolipid. Berarti fosfat dan lipid. Lipid artinya lemak. Jadi fosfat itu dia sifatnya hidrofilik. Kalau lipid itu sifatnya hidrofobik. Itu. Kayak gini ya, ini fosfat, gugus fosfatnya. Kemudian ini ada gugus asam lemaknya tadi. Gitu. Oke, lanjut dulu. Nah, ini. Jadi kenapa tadi ada yang dinamakan semi permeable, karena ada beberapa yang bisa menembus. Nah, ini adalah salah satu ya, beberapa persyaratan suatu senyawa itu bisa menembus membran bilayer. Sebenarnya dari kalimat ini, dari slide ini itu bisa kita ringkas. Jadi yang mudah untuk menembus itu kuncinya adalah kecil. Kuncinya itu adalah kecil, tidak bermuatan. Berarti tidak bermuatan itu artinya dia bukan ion ya, bukan ion. Gitu. Udah sih, sebenarnya cuma ini doang syaratnya, kecil dan tidak bermuatan. Ini kan, kecil dan nonpolar, molekul nonpolar. Nah, kemarin juga dijelaskan sama Toti ya, tidak semua molekul polar itu bermuatan. Tetapi setiap molekul yang bermuatan itu adalah polar. Kenapa? Karena setiap molekul yang bermuatan itu kan artinya dia dalam bentuk garam atau dalam bentuk ion. Nah, itu pasti larut air. Kalian kalau logikanya gini, garam itu kan pasti larut air. Berarti senyawa-senyawa yang berbentuk ion itu pasti larut air. Nah, yang larut air itu disebut polar, kayak gitu. Tapi nggak semua yang polar itu bermuatan, kayak gitu. Tapi yang bermuatan itu pasti polar tadi. Gitu ya, nanti kalau misalnya kalian nggak paham, bisa langsung tanya lagi. Gitu. Terus kita lanjut dulu, yang kedua. Gas, etanol, air, sama lemak itu bisa pindah tetapi lambat atau slow. Nah, kenapa air bisa? Nanti di bawah ada, nanti tak jelasin. Terus kenapa gas bisa? Itu nanti tak jelasin. Nah, yang di sini yang perlu kita perhatikan ada lipid. Kenapa lipid bisa? Karena ingat, tadi kembali lagi ke sini. Jadi, membran bilayer itu intinya daerah yang paling besar ini kan. Daerah yang gede ini itu kan sifatnya hidrofobik kan, atau lipofilik atau suka lemak. Jadi obat-obat atau senyawa-senyawa yang dia itu bersifat sangat suka lemak, dia tuh akan bisa menembus, tapi lama ya, karena membrannya sendiri tuh sifatnya hidrofobik.
daerah yang besar ini itu sifatnya hidrofobik, makanya dia bisa menembus. Oh iya, kemarin aku janjiin ya, kenapa kok gini, kenapa kok nggak semua obat dibentuk lemak aja biar bisa nembus, gitu kan? Kalau misal kalian bertanya begitu, jawabannya gini, karena gini guys, ingat daerah di tubuh kita. Jadi ini gambarin ini sel gitu ya, misal tadi, kemudian ini kan ada bagian yang suka air. Yang suka air ini kita gambarkan pembuluh darah, karena pembuluh darah kita itu kan berisi darah kan, darah itu kan berisi air. Jadi pembuluh darah di bagian istilahnya bukan sel pembuluh darah ya, tapi di bagian isinya tadi, kalau kita gambarkan pembuluh darah itu adalah selang, jadi isinya selang tadi itu kan air. Nah, kalau misal semua obat dibentuk dia suka lemak, otomatis dia tidak akan bisa berjalan di selang tadi. Karena dia tidak akan terbawa oleh air. Karena dia sifatnya tidak suka air. Nah, ini sangat berbahaya kalau misal nanti terjadi endapan, karena bisa menyumbat pembuluh darah. Nah, ini seperti di kasus, biasanya di kasus stroke ya. Di kasus stroke itu kan ada penyumbatan pembuluh darah karena adanya kolesterol yang tinggi kayak gitu. Nah, itu alasannya kenapa nggak semua obat aja dibuat berbasis lemak, karena kan mudah tembus. Nah, itu tadi alasannya. Karena kalau misal dibuat seperti itu, dia tidak akan bisa berjalan, tidak akan bisa didistribusikan dengan baik menuju ke tempat aksinya. Selain itu, dia juga bisa menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah, kayak gitu. Oke, lanjut dulu. Nah, ini kan charge molecule atau ion itu tidak bisa menembus. Nah, kenapa tidak bisa menembus? Ini sebenarnya berhubungan ya sama soal yang aku bahas kemarin. Jadi, molekul-molekul yang berion atau bermuatan itu punya ketertarikan dengan air. Saya aku kasih ya ke aku. Biar kamu tergambar gimana. Mana ya? Karena kemarin yang join dikit guys, pokoknya kalian nggak lihat. Ini di sini. Nah, ini kan kalau di sini contohnya aku buatnya ini ya, larutan NaCl dalam air. Jadi larutan garam NaCl dalam air. Nah, ini kan garamnya. Ini kan yang hijau itu Cl. Yang ungu ini Na. Jadi yang ini jadi satu, itu garam NaCl. Ketika dia dilarutkan dalam air, ini kan air yang biru, dia itu nanti akan terlepas dari bentuk garamnya. Nih, Cl akan terlepas, kemudian Na juga akan terlepas. Nah, ketika dia terlepas, dia itu akan mengikat air guys ini. Nih, ini air yang bentuknya kayak Mickey Mouse ini. Nah, makanya kenapa orang hipertensi itu nggak boleh konsumsi garam tinggi, karena garam itu bisa mengikat air kayak gini. Nah, itu. Karena dia mengikat air, otomatis molekulnya akan sangat besar kan. Nah, dia pasti tidak akan bisa menembus membran bilayer, karena tadi syaratnya adalah kecil dan tidak bermuatan. Tuh. Kecil dan atau tidak bermuatan. Tuh. Kalau misal kecil bermuatan gimana kak? Tetap nggak bisa ya kalau bermuatan. Karena bermuatan itu nggak mungkin kecil guys. Tadi kan dia mengikat air kan. Kemudian kalau misal besar tapi tidak bermuatan, tergantung besarnya ini dia lipid atau bukan. Kalau lipid bisa, kalau bukan ya susah, karena gede. Kayak misal gula itu kan besar dan dia itu bersifat polar atau suka air, dia nggak bisa menembus membran. Gitu. Ini juga bisa dijelaskan. Nah, ini besar polar nggak bisa, besar polar nggak bisa. Kayak gula ya, besar polar. Terus membran berfungsi sebagai barier atau penghalang sehingga sel bisa secara selektif memasukkan atau mengeluarkan molekul tertentu. Jadi nggak cuma memasukkan ya, bisa untuk mengeluarkan juga. Oke, lanjut ke, nah ini pembagiannya, biotransport system. Jadi mekanisme transport yang terjadi di membran Bayer tadi. Ntar aku kasih ini aja.
catatanku. Nah, ini. Jadi, proses transfer dari mekanisme biomembran tadi itu dibagi secara garis besar menjadi 3, yaitu transseluler, kemudian paraseluler, dan vesikuler. Nah, transseluler itu artinya dia intrasel. Kemudian kalau paraseluler, dia itu intersel. Kemudian kalau vesikuler, dia itu sifatnya membentuk vesikel atau membentuk kantong-kantong. Nah, nanti kita bahas di bawah. Kita bahas dulu dari paling atas. Jadi ini kan transseluler, artinya dia tuh intraseluler atau antara senyawa dengan satu sel. Kalau intra ya, senyawa dengan satu sel. Kalau para, nanti bisa sel sama sel, kayak gitu. Nah, kita bahas dulu tentang transseluler. Apa nonton video aja ya, biar paham. Kemarin aku masih video deh. Bentar. Oh, nggak perlu, nggak apa sih. Nanti aku kirim videonya aja. Oke. Jadi, untuk transseluler ini dibagi menjadi 2 kan. Pasif sama aktif. Kuncinya di apa? Kuncinya itu ada di energi. Pasif, berarti dia tidak memerlukan energi. Kalau misal kita pasif nih, berarti kan kita nggak punya energi kan. Kalau misal kita aktif, berarti kita butuh energi kan. Nah, kayak gitu. Nah, pasif ini dibagi menjadi 4. Yang pertama difusi pasif, kemudian transport melalui pori-pori atau lubang, kemudian ion pair atau ion yang berpasangan, kemudian ada difusi terfasilitasi. Kita bahas satu-satu dulu dari pasif ya, transseluler yang pasif. Nah, oh ya, ini untuk gambarnya tadi. Jadi kalau transseluler itu dia melewati membran. Itu membran semi permeable dan melewati sel itu. Jadi kalau transseluler dia tuh melewati sel itu. Kalau paraseluler dia tuh tidak melewati sel itu. Jadi kalau misal kalian bayangin ya, sel-sel di tubuh kita itu kan dia berdekatan kayak gini. Gini, terus gini. Nah, ternyata cara dia untuk menembus sel-sel tadi itu nggak cuman masuk ke dalam selnya, tapi juga bisa lewat gang-gang sempit ini. Nah, itu namanya paraseluler. Terus kalau vesikular itu dia melewati selnya, tapi dalam kantong ini. Dia itu dalam bentuk kantong. Jadi dikantongin gitu sama selnya. Dikantongin. Ini harusnya dikantongin ya. Ada kayak gini gitu. Tuh. Jadi ada 3 tadi ya. Oke, kita kembali lagi ke transseluler yang pasif. Nah, ini bedanya apa dari keempat ini? Jadi kalau misal kita bahas tentang soal kemarin, yang paling banyak keluar itu adalah yang difusi pasif. Jadi teman-teman harus benar-benar paham mengenai difusi pasif. Ini nggak terlalu jelas sih. Aku jelasin dari PPT aja. Oke. Kita geser dulu ke PPT. Nah, pertama tentang difusi pasif. Apa yang menyebabkan, kemudian mengapa ini terjadi secara spontan. Nah, difusi pasif itu kata kuncinya ya, kata kuncinya itu adalah perbedaan konsentrasi. Kuncinya ini, perbedaan konsentrasi. Jadi, dengan adanya perbedaan konsentrasi, itu akan membuat suatu energi dorongan terhadap senyawa untuk masuk ke dalam membran sel. Nah, gambarannya seperti apa? Jadi ini ya, ini di sini juga sudah dijelaskan bahwa gradien konsentrasi itu menggambarkan sebagai energi potensial. Jadi, gradien konsentrasinya itu sebagai energinya dia untuk bisa menembus. Nah, energi bebas dari membran yang terpisah dari 2 kompartemen sistem itu akan meningkat dengan peningkatan konsentrasi.
Maksudnya apa? Nah, ini tak jelasin pakai gambar yang di bawah aja. Yang ini. Ini ya. Jadi, kita bayangkan yang garis ini itu adalah membran bilayer. Ini kita nggak perlu memperhatikan yang hijau ya, kita perhatikan fokusnya yang ungu aja. Yang hijau gini jangan dibahas dulu. Istilahnya gini, ini membran bilayer, kemudian ini selnya, gini aja ya, ini selnya. Terus ini obat yang ungu. Yang hijau dihiraukan dulu, obat. Nah, kalau misal kita perhatikan, ini kita anggap nggak ada ungunya dan nggak ada hijau-hijaunya. Kita anggap kosong ya, nggak ada ungunya. Nah, obat yang ada di luar membran bilayer ini itu kan sangat banyak ya, sangat banyak. Sedangkan yang ada di dalam sel ini itu nggak ada sama sekali, nggak ada obatnya. Nah, kuncinya adalah kesetimbangan. Jadi difusi pasif tadi terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi. Perbedaan konsentrasi yang ini gede, yang bagian sini gede, yang bagian sini nggak ada. Nah, itu kan otomatis perbedaannya akan sangat gede kan. Nah, itu akan mendorong obat ini masuk ke dalam. Kenapa Kak kok bisa masuk ke dalam? Karena tubuh kita, sebenarnya nggak cuma tubuh kita ya, semesta kita itu ada yang dinamakan hukum keseimbangan. Artinya seluruh komponen dalam hidup itu menuju pada keseimbangan gitu. Jadi nggak cuma kita yang pengen seimbang, tapi obat-obat dan sel-sel di tubuh kita itu pengen seimbang juga kayak gitu. Jadi si obat-obat yang ungu tadi yang sudah larut tadi dalam bentuk molekuler itu masuk ke dalam sel-sel karena adanya perbedaan konsentrasi tadi. Jadi kalau misalnya kita gambarkan sebagai obat ya, kita gini, waduh ini kita banyak nih, tapi di dalam masih kosong. Ya apa kalau misal kita ratain aja jumlah kita, biar kita sama-sama rata, yang di dalam sama di luar, biar kita adil kayak gitu. Jadi ini proses masuknya. Nah ini yang hijau kalian anggap nggak ada dulu ya, nanti tak jelasin setelah ini. Nah ini dia mulai masuk ke dalam, mulai masuk ke dalam. Nah, sampai kapan ini berhenti? Sampai terjadi equilibrium atau keseimbangan. Jadi ini coba kita hitung. Yang ungu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini kok nggak sama jumlahnya. Ya pokoknya intinya hampir sama gitu lah. Kita anggap sama gitu ya, sampai sama. Jadi ketika dia sudah mencapai equilibrium atau keseimbangan, si obat ini tuh nggak akan keluar. Dan yang di luar nggak akan masuk. Karena sudah nggak ada perbedaan konsentrasi antara yang di dalam sama yang di luar tadi, kayak gitu. Nah, ini juga dijelaskan kan, do the particles stop diffusing when the equilibrium state is reached. Jadi, apakah partikel itu akan berhenti berdifusi ketika keseimbangan itu sudah dicapai? Jawabannya iya. Dia itu akan berhenti ketika keseimbangan itu akan dicapai. Kenapa gitu? Karena sudah tidak ada perbedaan konsentrasi, sehingga tidak ada energi yang bisa membuat dia masuk atau bisa membuat dia keluar. Gitu. Ingat ya, kuncinya adalah perbedaan energi tadi yang menggambarkan perbedaan konsentrasi tadi yang menggambarkan energinya. Jadi ketika perbedaannya nggak ada, otomatis energinya sudah nggak ada. Gitu. Terus kalian mungkin agak bertanya-tanya ya, lah tadi kan katanya kalau misal yang pasif itu tidak memerlukan energi, tapi kok di sini tetap perlu energi. Nah ini dua hal yang berbeda. Jadi yang aku maksud energi di bagian ini, di bagian sini itu adalah ATP. Kalau di sini kan energinya bukan dalam bentuk ATP, tapi dalam bentuk energi potensial atau energi kinetik kayak gitu, energi pergerakan. Jadi yang dimaksud energi di sini itu maksudnya ATP ya, ATP gitu. Jadi energi yang berasal dari tubuh kita yang dihasilkan oleh mitokondria kayak gitu. Oke. Kita lanjut ke mana ya? Nih, if the molecules can freely move from. Oh, ini sama sih. Jadi jika molekul itu bisa bergerak bebas,
melalui membran bilayer fosfolipid tadi, apa yang bisa mengontrol pergerakan dari molekul tadi? Ya tadi, yang bisa mengontrol adalah konsentrasi gradiennya ini. Nah, yang bisa mengontrol adalah ini, perbedaan konsentrasi tadi. Hingga perbedaan konsentrasi tadi itu udah nggak ada, artinya sudah stabil atau seimbang, udah equilibrium, kayak gitu. Gitu ya guys. Nah, gini. Terus di sini kan juga aku nulis kan konsentrasi darah itu konsentrasinya selalu rendah karena pusat dan bergerak. Ini maksudnya apa? Jadi gini, pembuluh darah tadi itu sifatnya kan berjalan gitu ya. Jadi nggak semena-mena dia cuman berjalan ke sini terus dia berhenti. Enggak lah, masa darah berhenti, darah kan berjalan terus. Nah, makanya obat yang kita minum, yang kita masukkan ke dalam pembuluh darah, semuanya tuh bisa masuk ke sel. Semuanya tuh bisa menembus membran bilayer. Tetapi gimana keseimbangan itu bisa tercapai? Mungkin kalian juga bertanya-tanya. Jadi karena dia itu berjalan, jadi ini kita gambarin ada sel-sel gitu ya. Sel-sel gitu. Nah, obat kan berjalan tuh. Berjalan. Nih, gini. Nah, otomatis kena sel ini, ya kan, masuk seimbang. Terus sisa yang diseimbang di luar tadi, jadi masuk obat berarti di sini masuk kan sampai seimbang. Sisa yang seimbang tadi dibawa oleh arus, masuk lagi ke sini. Terus sisa lagi sampai equilibrium dibawa lagi gitu. Jadi makanya obat itu walaupun tadi kuncinya adalah keseimbangan, tapi tetap bisa masuk karena tadi dia ada arus yang membawanya. Jadi sisa-sisa keseimbangan tadi itu bisa dibawa arus gitu. Dan itu mengapa obat di dalam sel itu bisa dikeluarkan? Ya tadi, karena ketika dia sisa seimbang tadi udah dibawa nih, misal dibawa jalan ke sana sampai ke sini. Nah, otomatis kan obat yang ada di dalam sel ini sama yang di luar ini kan terjadi perbedaan konsentrasi lagi. Nah, otomatis obat yang di dalam itu akan dikeluarkan gitu. Makanya ada pembersihan. Kalau misal nggak ada mekanisme ini ya, obat bakal di dalam sel terus, nggak bisa keluar kayak gitu. Nah, terus lanjut. Nah, ini senyawa-senyawa atau molekul-molekul yang bisa terdistribusi secara bebas. Nah, ini yang bisa terdistribusi secara bebas. Kalian ingat-ingat ya, oksigen, kemudian karbon dioksida, dan air. Kenapa kok gitu? Nah, ini sudah ada jawabannya. Kalau oksigen itu dia nonpolar, ya kan? Tadi yang aku jelasin. Karena sifatnya itu nonpolar, artinya dia suka lemak. Jadi hidrofilik itu sama ya, kayak nonpolar. Kalau hidrofilik sih? Hidrofobik itu sama kayak nonpolar. Kalau hidrofilik itu sama kayak polar, gitu. Jadi karena dia sifatnya nonpolar atau hidrofobik, dia itu kan sama dengan ini, daerah ini, penembusan. Makanya dia bisa menembus secara mudah gitu. Jadi difusi sederhana. Kemudian karbon dioksida, dia polar, tetapi dia sangat kecil, makanya dia bisa berdifusi. Jadi nggak harus nonpolar ya yang bisa berdifusi, tapi yang sangat kecil pun bisa. Karena kan membran bilayer ini kan bulat-bulat ya. Kalau misal kalian bayangin dari atas ini kan dari samping ya, dari atas itu kayak gini. Kan dia bulat-bulat. Nah, ini kan ada bolong-bolong sih. Ini bolong-bolong rongga-rongga. Nah, molekul-molekul yang kecil tuh bisa melewati bolongan-bolongan itu, kayak gitu. Nah, kalau air itu polar dan kecil. Kan yang bisa tuh yang sangat kecil kan. Nah, tapi dia mekanismenya berbeda dengan karbon dioksida. Kalau air itu mekanismenya osmosis ya. Osmosis itu kayaknya better tak jelasin sekarang atau ini ada di bawah. Oh, nanti tak jelasin di bagian osmosis aja ya. Oke, jadi kalau air itu osmosis ya, bukan difusi. Nanti konsepnya agak berbeda dengan difusi. Nah, di sini kita bahas tentang 4 faktor utama yang menentukan kecepatan difusi. Nah, sebenarnya difusi itu ada rumusnya, guys. Yang namanya hukum difusi fix. Hukum difusi fix itu kemarin, aku share grup aja ya.
Bentar ya. Kita lihat dulu rumusnya. Hukum difusi fix. Oke, tuh aku udah kirim. Ntar aku buka dulu. Tulis di sini aja ya. Hukum difusi fix. Jadi dQ per dt dengan DAP per delta X kan dalam kurung CG dan CB. Nah, sebenarnya pengaruh dari kecepatan difusi itu juga bisa kita hafalkan dengan menggunakan rumus hukum difusi fix. Nah, di sini itu kan ada beberapa variabel. Nah, yang pertama ini dQ per dt, itu artinya adalah kecepatan difusi. Kemudian yang D ini koefisien difusi. Kalau koefisien difusi itu biasanya diketahui ya di soal. Tapi kan kita nggak ngomongin tentang perhitungan, tapi tentang faktor-faktor dari rumus saja. Terus yang A itu luas. Terus yang P itu koefisien partisi. Kalian udah tahu kan koefisien partisi kan sudah ini partis. Terus delta XM itu artinya tebal membran. Ini maaf ya kalau bundel, kan udah aku kirim juga di grup. Terus, nah CG min CB itu artinya gradien konsentrasi. Yang CG mana, yang CB mana? Nah ini aku jelasin. Saya bentar habis ini. Jadi gini, ini misal ya, misal. Terus ini ada obat tadi. Terus ini selnya belum ada obatnya. Yang dimaksud CG itu yang bagian, kalau kita ngomongin difusi untuk masuk ya, itu yang bagian luar, ini. Itu CG. Jangan ini deh. Ini CG. Konsentrasi yang ada di luar. Kalau CB itu konsentrasi yang ada di dalam. Itu. Jadi kan kalau misal ada 100 ppm gitu ya. Atau 100 gitulah, jangan pakai satuan nanti kalian bingung. Terus di dalam itu masih 10, ternyata ini 90 aja. 90. Nah, ini perbedaan konsentrasinya kan 80. Gede kan? Coba kalau misal ini tadi kan totalnya 100 ya. 50. Nah, ini kan selisihnya 0. Artinya apa? Artinya dia tidak punya gradien konsentrasi. Artinya apa? Dia sudah seimbang atau equilibrium tadi. Artinya equilibrium. Gitu. Nah, kalau misal dia gradien konsentrasinya 0, ini misal di sini nih, 0 kan, CG mencapai 0, otomatis kecepatan difusinya 0. Lah kan apapun yang dikaliin 0 kan hasilnya 0, kayak gitu. Nah, kembali lagi ke faktor utama yang menentukan atau yang menentukan kecepatan difusi. Nah, yang pertama itu perbedaan konsentrasi. Nah, ini kan the bigger the difference between the two sides, artinya semakin besar perbedaan dari konsentrasi di dua daerah ini, itu akan lebih cepat kecepatan difusinya. Ya benar. Bayangin aja kalau misalnya ini 80 tadi kan. Terus ini kan di atas. Gini ya, kalau misal kita belajar matematika itu misal gini. A sama dengan B per C gitu ya. Nah, A itu pasti akan setara dengan B, sedangkan A itu akan berkebalikan tuh gini aja ya, dengan C-nya.
Artinya apa? Kalau dia A setara dengan B, artinya semakin tinggi A, itu akan semakin tinggi B. Gitu. Gini aja deh. A itu tinggi, B tinggi. Tapi kalau A tinggi, itu C rendah. Gitu. Jadi yang di bawah ini berkebalikan, yang di atas ini dia selaras. Nah, ini kan konsentrasi kan di atas nih, di atas kan. Berarti kalau ini semakin gede, otomatis kecepatan ini juga akan semakin gede, gitu kan. Dari rumus. Terus yang kedua, luas area. Semakin luas dari area yang dilakukan absorpsi tadi atau dilakukan penembusan tadi, maka akan semakin cepat difusinya. Benar. Luas area tadi kan yang ini, yang A ini. Otomatis ini kan di atas juga. Kalau A ini luas, kecepatannya juga akan naik karena semakin luas kan nilai A-nya semakin meningkat, maka kecepatannya akan semakin meningkat gitu ya. Tuh. Terus ini tipe dari molekul atau ion yang berdifusi. Itu benar. Tadi kembali lagi ke sini konsep ini. Konsep yang ini tadi. Kecil tidak bermuatan. Kuncinya itu. Jadi kalau semakin besar otomatis akan semakin butuh energi, ya kan? Semakin butuh energi perbedaan tadi yang semakin gede. Dan dia akan lebih lama untuk didifusi. Sedangkan untuk molekul-molekul yang dia itu sifatnya nonpolar atau artinya dia itu suka lemak, dia itu akan terdifusi lebih mudah daripada senyawa yang polar, senyawa yang nggak suka lemak ya karena tadi ini daerah ini itu kan suka lemak gitu. Makanya dia bisa lebih mudah daripada yang nggak suka lemak. Nah ini kan, karena dia itu larut di bagian nonpolar dari ekor fosfolipid. Ekor fosfolipid kan ini. Kenapa yang paling di highlight itu ekor fosfolipid? Karena memang daerah yang paling tebal, daerah yang paling gede itu daerah ekornya. Gitu. Kalau kepala kan ya cuma mentol itu doang kan. Kalau ekor kan panjang. Kemudian suhu. Nah suhu ini nggak berhubungan sama rumus tadi, rumus difusi fix, tapi berhubungan dengan energi kinetik ya. Jadi semakin tinggi suhunya, maka molekul itu akan cenderung bergerak semakin cepat. Kayak air gitu kan. Air bisa kalian panasin kan bakal bubuk-bubuk gitu kan. Itu kenapa? Karena molekul-molekul air yang dipanaskan tadi itu bergerak. Kayak lari gitu loh, lari. Nah, otomatis proses tumbukan dengan substance atau lapisan atau tempat atau senyawa lain itu akan semakin tinggi proses tumbukannya tadi. Nah makanya dia itu bisa bergerak lebih cepat kan, karena tadi kita bayangin aja kalau misal dia partikelnya itu gerak-gerak gitu kan, ketika menembus kan otomatis juga pengen cepat gitu, karena dia dalam posisi lari kayak gitu. Jadi dia akan semakin cepat. Nah ini kita bahas tentang osmosis yang berbeda dengan difusi. Nah, osmosis ini berkebalikan dengan difusi. Kalau difusi itu kan konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Kalau osmosis sebaliknya. Itu konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Tapi only atau hanya untuk air. Only water. Tuh. Nah, kenapa? Ini sebenarnya lebih mudah dijelaskan pakai video sih. Bentar, aku lihat dulu ya videonya. Kemarin bener atau salah? Kemarin agak lupa, guys. Oh, ini difusi pasif sih. Osmosisnya ada nggak ya? Oh, ada. Nah, nonton ini aja deh. Nanti kalian nggak paham. Kirim dulu ya ke grup. Pokoknya yang difusi pasif itu kalian harus benar-benar paham guys, karena soal yang keluar tuh banyak itu, banyak tentang difusi pasif. Aku share screen dulu. Nah ini.
In this video, we will be discussing passive transport. Passive transport is when particles move through the cell membrane from an area of higher concentration to lower concentration without the use of energy. Nanti kalian tonton sendiri kalau yang difusi. Nah, ini gambaran ringkas aja deh. Nah, ini kan kalau difusi dia dari konsentrasi The structure gede in the yang middle of obatnya the banyak container itu kan ke represents a konsentrasi yang semi-permeable cell rendah. membrane, a barrier through which only certain cells can happen with or without a Sampai high dia concentration, ini, equal dia numbers of high bergerak concentration to an area of sampai low dia concentration. itu seimbang sama jumlahnya. They will continue to do this until both sides of the container have about equal numbers of solute particles. Itu ya. This is called langsung concentration aja to kok, low osmosis. concentration. Osmosis. Nah, ini. With water molecules. Fokus Let's look at another container in which the solvent is water, but the solute particles are larger. The membrane in this container has openings that are too small for the solute to move through, but water can pass through the membrane freely. This time, we'll focus on the concentration gradient of the water rather than the solute particles. Although the large solute particles can't pass through the membrane, the water molecules are small enough to pass through. The water moves freely from its area of high concentration to low concentration until equilibrium. Nah, di sini, di gambar ini, itu tadi kan yang bagian kiri itu obatnya lebih banyak kan. Terus yang bagian kanan itu obatnya lebih sedikit. Nah, gimana cara menyeimbangkan kedua bagian ini kalau misal molekulnya itu tidak bisa berdifusi? Itu caranya adalah dengan air. Jadi air yang menyesuaikan. Ingat, konsentrasi itu kan bukan tentang jumlah aja kan, tetapi tentang kandungan. Jadi misal konsentrasi, kita bilang konsentrasi 2 gram dalam 1 mili dengan 4 gram dalam 2 mili. Itu kan sama kan sebenarnya. Cuman memang nilainya 2 kali lipatnya. Nah, itu sama kayak ini. Kan kalau misal 2 gram per 1 mili itu kan 2 gram per mili. Kalau 4 gram dalam 2 mili itu kan sama aja, 2 gram per mili juga. Cuman 2 kalinya. Nah, di sini juga sama konsepnya. Jadi, yang bagian bawah, ini kursorku kelihatan nggak ya? Yang bagian bawah itu kita gambarkan yang 2 gram per mili tadi. Jadi ini 2 gram per mili, ini 2 gram per mili. Terus yang di atasnya ini juga 2 gram per mili. Jadi total yang kiri adalah tadi 2 dikali 2 gram per mili. Jadi 2 kalinya 2 gram per mili tadi. Jadi ada 4 gram per 2 mili. Itu kan. Kayak gitu. Nanti kalau kalian nggak paham, bilang aja. Intinya di sini itu air yang menyesuaikan untuk menuju keseimbangan. Keseimbangannya di sini kita ngomonginnya tentang perbandingan konsentrasinya tadi, bukan nilai konsentrasinya. Jadi perbandingan ya, beda. Perbandingan sama nilai itu berbeda. Gitu. Sampai dua-duanya itu sampai keadaan yang setimbang. Gitu. Karena yang kanan tadi jumlah obatnya sedikit. Misal obatnya yang kanan 2 gram, yang kiri 4 gram. Nah, gimana biar mereka itu dapat air yang sama? Kalau 2 gram itu kan butuh 1 mili. Kalau 4 gram itu butuh 2 mili. Nah, makanya airnya berpindah ke bagian kiri agar yang bagian kiri itu jadi 2 mili. Sedangkan yang bagian kanan itu airnya akan diinginkan berkurang agar tadi perbandingannya sama. Gitu. Obat dengan airnya itu perbandingannya sama. Gitu. Oke. Balik lagi ke PPT ya. Nanti kalau misal kalian pengen lihat lagi videonya, silakan. Nah, di sini juga udah diberikan contoh yaitu obat oros ya, nifedipine oros atau adalat oros itu dengan mekanisme oral osmotik. Gitu. Jadi dia dengan mekanisme osmosis. Nah, ini sebenarnya ini enak pakai gambar sih, guys. Cuman pakai video deh maksudku. Cuman aku kemarin lupa linknya di mana. Jadi aku jelaskan aja lah ya dari gambarnya ini. Jadi gini, ini kan obat adalat oros. Obat ini bentuknya kayak kapsul panjang itu tapi bukan kapsul.
Jadi obat yang lonjong ini itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu bagian yang paling luar ini, yang melapisi kayak selimut ini. Itu namanya membran untuk mengontrol kecepatan pengeluaran obat. Nah, kenapa ada membran itu? Nah, nanti tak jelasin waktu mekanismenya. Ini kita jelasin dulu bagian-bagiannya ya. Yang pertama ada membran, kemudian ada kompartemen osmosi, kemudian ada bagian untuk menyimpan obat, ada bagian di sini sama bagian sini, ada 2 bagian. Nah, kemudian ada ini lubang osmosi. Jadi lubang tempat keluarnya obat. Nah, cara kerjanya gimana? Cara kerjanya itu adalah air masuk. Jadi air masuk melalui membran ini, red control membran. Jadi ini kayak yang menyelimuti ini tuh bentuknya kayak bolong-bolong jaring gitu loh. Jadi air tuh bisa masuk. Air masuk. Tadi kan di video osmosis kan juga dijelaskan ketika ada suatu daerah dengan konsentrasi yang tinggi, kalau di case ini adalah konsentrasi tinggi yaitu di dalam obat ini, air itu cenderung akan menemani dia. Kenapa? Biar, wah dia konsentrasinya tinggi nih, berarti kan itu obatnya nggak bisa keluar, berarti air yang harus masuk, kayak gitu. Air tuh kayak gitu, penyelamat lah istilahnya. Karena di sini kan case-nya obatnya nggak bisa keluar, karena membran yang di luar ini tuh nggak bisa untuk tempat difusinya obat gitu, karena lubangnya untuk pengeluaran obat cuma satu di sini doang. Nah, akhirnya air masuk kan, air masuk melewati membran tadi. Nah, dia masuk ke kompartemen ini. Jadi setelah dia masuk, dia tuh masuk ke dalam sini, ke bagian ini. Ini osmotic patch kompartemen. Jadi air yang masuk ke dalam sini itu kan akan semakin memenuhi volume kan, akan naik. Nah, otomatis obat yang paling atas ini akan bisa keluar, ya kan, terdorong sama air yang ada di sini, terdorong semua sampai yang bagian atas ini dia berkurang. Kita anggap segini lah ya sisanya. Nah, proses pengurangan ini, obat-obat yang berkurang ini akan bercampur dengan obat sisa yang ada di kompartemen kedua. Bercampurlah dia. Terus ini airnya semakin naik sampai obatnya semua keluar dan si membran tadi itu terisi semua air, terisi dengan air semua, gitu. Semua air semua. Pokoknya intinya obatnya tadi, wadahnya tadi terisi oleh air semua bagiannya. Nah, kalau bisa kalian tanya, nah terus gimana Kak membrannya, apakah tidak dicerna? Ya nanti dicerna, tapi kan itu di usus besar ya, usus halus atau usus besar gitu. Karena di situ kan ada bakteri juga yang membantu pencernaan si wadah obatnya tadi. Kalian nggak perlu memikirkan sejauh itu. Intinya ini membran yang digunakan untuk wadah obatnya ini pasti dia biodegradable. Masa kita minum obat keluar obat, kan ya lucu ya, gitu. Terus apa lagi ya? Oh ini, kemudian kita ngomongin tentang difusi terfasilitasi. Udah 1 jam guys. Ya Allah. Oke, jadi bedanya apa dengan difusi pasif? Kalau difusi terfasilitasi itu sama-sama dengan menggunakan gradien konsentrasi, tapi pintunya berbeda. Kalau difusi pasif tadi kan dari membran ya, langsung masuk. Nah, kalau difusi terfasilitasi itu ini membran. Dia tuh punya pintu. Nah, gitu. Nah, ini fasilitasnya. Itu adalah protein. Ini protein ya. Pintu ini tuh adalah protein. Nah, siapa yang bisa masuk pintu ini? Itu ya spesifik, nggak semuanya bisa. Jadi, seperti gula. Gula itu kan gede dan polar kan, nggak bisa. Nah, itu dia butuh pintu. Nah, ini pintunya. Pintunya ini bisa keluar kalau misal ada insulin. Makanya orang-orang yang diabetes tipe 1 yang nggak punya insulin itu kadar gulanya tinggi. Karena dia nggak punya insulin. Insulin itu kan yang membuat pintunya ini bisa muncul. Jadi awalnya tuh kayak gini. Awalnya tuh membran biasa. Pintunya tuh di dalam sel gitu loh guys. Di dalam sel ini pintunya kan masih ketutup. Inilah ya. Nah, kalau misal insulin masuk, dia tuh akan merangsang pintunya ini untuk ke atas. Jadi dia bisa kepasang gini. Nah, ini pintunya ke sini tadi. Nah, otomatis gula bisa masuk karena pintunya udah kebuka. Gitu. Ini adalah salah satu mekanisme difusi terfasilitasi. Kenapa namanya itu difusi? Karena
tadi tetap menggunakan gradien konsentrasi, sifatnya pasif. Gitu. Nah, ini protein-protein membran. Nih, kayak gini. Pintunya tadi itu kayak gini. Nih. Terus bisa kayak gini, bisa kayak gini, bisa kayak gini. Macam-macam bentuknya. Tuh, ini kalian nggak perlu paham sih ini apa karena nggak keluar. Cuman intinya fungsi-fungsi dari protein membran tuh ini. Tuh, tapi salah satunya yang paling penting adalah molekul transporter. Ini ya paling penting karena ini adalah salah satu mekanisme dari difusi terfasilitasi, yaitu menggunakan protein yang berfungsi untuk transporting molecules atau mentransport molekul-molekul. Gitu. Kalau yang ini mah kalian nggak perlu paham, nggak apa-apa karena itu fungsi lain dari protein membran. Oke, nah ini yang tadi difusi terfasilitasi, ini kan gula. Large polar molecule seperti gula dan asam amino itu nggak bisa difusi langsung ke membran karena dia gede. Kemudian ion juga gitu, ion Na dan Cl itu juga nggak bisa karena dia ion tadi kan. Tapi kalau Na dan Cl itu seingatku, oh ya bisa pakai protein pembawa yang buat pintu tadi. Nih, dia itu lewatnya melalui channel protein. Disebut dengan difusi terfasilitasi. Tuh. Nah, pergerakannya tadi itu masih pasif ya, belum memerlukan energi. Karena tadi tetap menggunakan gradien konsentrasi antara yang di luar dengan yang di dalam. Kalau misalnya di dalam udah banyak, yang di luar ini nggak masuk lagi. No, stops when concentration are equal. Jadi dia akan berhenti ketika konsentrasinya itu sama. Tuh. Oke, lanjut. Nah, ini tadi itu sebenarnya ada beberapa yang belum dijelaskan ya di PPT. Itu kayak ion pair. Itu aku jelasin singkat aja karena kayaknya nggak keluar, cuman kayak cokta aja tuh. Ini. Nah, ini yang ion pair sama port transport. Tapi aku ngasih contoh ya. Oh, ini. Kalau ion pair itu dia itu punya gandengan. Nih, ionnya tuh gandengan dulu di luar sel, di luar membran sel tadi, kemudian bisa masuk. Karena kan kalau dia gandengan kan dia jadi nggak bermuatan gitu. Terus kalau port transport ini dia lewat lubang-lubang di membran sel. Gini. Tuh. Dah, terus oh ya ini aktif sekarang. Transport aktif. Nah, transport aktif itu dibagi jadi dua kan ini. Primer sama sekunder. Nah, bedanya apa? Kalau primer itu dia single. Jadi masuknya itu cuma satu doang. Kalau sekunder itu dia punya gandengan. Ini kayak gini. Nah, ya yang uniport ini dia kan sendiri kan? Sendiri, berarti dia primer. Sedangkan yang simport sama antiport ini kan dia punya gandengan, berarti dia sekunder. Gitu. Nah ini, oh ya ini belum tak bahas. Jadi aktif transport itu bekerja dengan cara mendorong molekul melalui membran dengan melawan gradien konsentrasi. Nah, karena dia itu melawan, otomatis dia butuh energi. Nah, TP tadi. Nih. Jadi kalau transport aktif itu butuh energi. Energinya dari ATP. Kalau transport pasif itu juga butuh energi sebenarnya. Tapi energi kinetik atau energi dari gradien, energi potensial ya, bukan kinetik. Energi potensial dari gradien konsentrasi. Jadi dia nggak butuh ATP, tapi butuh energi tapi dari gradien konsentrasi kayak gitu. Oh ini biasanya digunakan untuk ion untuk melewati membran melawan gradien konsentrasi dari ion gitu. Ya tadi uniport itu berarti cuma satu, kalau simport itu bergandengan dan bareng-bareng, kalau antiport berarti dia bergandengan tapi berlawanan. Hafalan aja sih. Nah ini adalah salah satu mekanisme transport aktif yang ada di sel epitel sel epitel usus halus. Ini kan soalnya ada fili-filinya kan, jadi ini usus halus.
Nah ini kan ada ATP menjadi ADP. Berarti dia itu aktif. Gitu. Pokoknya kalau aktif tuh ada perubahan ATP menjadi ADP guys. Pokoknya butuh ATP ini. Tuh. Nah yang ini itu juga sebenarnya aktif, cuman nggak dikasih tahu ya ini perubahannya. Ini kan ada simport. Simport kan berarti aktif. Nah ini dia berlawanan, berarti antiport. Nah ini kan dia bersamaan bareng, berarti dia simport. Gitu. Terus ini mekanisme obat aja sih. Kalau sistem tiazid-diuretik itu kan dia mencegah masuknya Na ke dalam tubulus ya, ke dalam ginjal lah istilahnya, sehingga Na itu bisa terbuang. Kenapa kok pengen membuang Na? Ya tadi konsep tadi. Jadi Na itu kan senyawa ion, jadi dia bisa mengikat air. Otomatis kalau di keadaan hipertensi itu kan nggak diinginkan, karena semakin banyak volume darah, semakin banyak volume air, itu otomatis volume darah itu akan meningkat. Semakin tinggi volume darah, otomatis tekanan darah akan semakin meningkat. Jadi beban kerja jantung itu juga akan meningkat. Itu. Makanya Na-nya dibuang. Dengan cara apa? Dengan cara menghambat si transport aktif dari Na tadi. Nah ini ya dihambat. Sini. Itu. Di bagian simport transporternya. Nah, sekarang review. Ini gampang banget sih. Ya, yang pertama kita lihat dulu ATP-nya. Ini ada ATP nggak? Nggak ada kan? Berarti ini kalau nggak ada, dua-duanya itu adalah, oh ini ada di sini. Dua-duanya adalah transport pasif. Nah, ini ada ATP-nya. Berarti dia transport aktif. Terus ini dia nggak butuh protein kan? Dia langsung menembus, berarti difusi pasif. Dia pakai protein, berarti dia difusi terfasilitasi. Itu. Terus ini dia sendiri, berarti dia simport. Kok simport? Apa tadi? Simport ya? Lupa aku. Uniport ya, uniport. Sorry guys, gak ingat. Uniport. Iya bener, salah. Nah, bener. Ye. Tuh, enak kan? Gampang lah membran player ini. Nah, ini yang tadi, yang bagian ini. Vesikuler. Yang paraseluler ini kayaknya nggak keluar soal ya, jadi nggak perlu dibahas, nggak apa-apa. Yang vesikuler ini itu tentang pembuatan kantong-kantong yang aku bilang tadi. Jadi kalau misal pembuatan kantong itu dibagi jadi 3, fagositosis, pinositosis, sama endositosis. Nah, fagositosis itu kata kuncinya adalah dia memakan. Jadi kalau memakan itu berarti partikel gede. Makanya dia harus dimakan. Ini kan bentuknya kayak mulut kan. Jadi dia dimakan. Lep, terus dimasukin gitu. Nah, kalau pinositosis itu kata kuncinya adalah cairan atau zat terlarut. Kalau yang fagositosis tadi kan partikel gede. Kalau pinositosis itu cairan atau zat terlarut. Kalau endositosis itu reseptor. Gitu. Jadi dia harus ada reseptornya nih. Nih, yang kecil-kecil ini. Hijau-hijau ini. Jadi ketika reseptornya ini udah dimasukin bintang ini, dia baru bisa membentuk kantong. Kayak gitu. Nah, kalau yang ini nggak perlu dijelasin, nggak apa-apa sih. Nanti tak jelasin waktu di TM 3 kalau nggak salah. Intinya hubungan pH sama absorpsi obat. Nggak apa-apa sih, nggak usah dijelasin. Nanti tak jelasin kok di TM 3. Ini juga sama. Nah, sudah selesai guys. Oke. Ini berhentinya gimana ya caranya? Berhenti, nah udah. Gimana guys? Di membrane player ada yang ditanyakan? Atau kalian udah paham yang aku jelaskan? Bilang aja guys, jangan diem. Biar aku tahu. Makan tuh. Itu ada yang bawa apa? Oke, jawab dong. Paham Oke. kan? Gimana?
Berarti kalau misal molekulnya besar, itu ketika namanya yang tadi itu gradient konsentrasinya berbeda, tetap bisa masuk ya. Nah, itu tergantung. Kalau dia gede dan non polar, artinya dia suka lemak, itu bisa, tapi lama. Tapi kalau dia gede dan polar, polar kan nggak suka lemak kayak gula, itu nggak bisa. Jadi dia butuh tadi facilitated diffusion. Gitu. Tapi bisa ya, kalau misal kita ngomongin gradient konsentrasi itu kan berarti facilitated diffusion itu kan termasuk salah satu mekanisme yang butuh gradient konsentrasi kan. Itu bisa. Jadi bisa berdifusi dengan gradient konsentrasi tetapi membutuhkan protein sebagai pintunya. Kayak glukosa tadi. Gitu. Ya baik, terima kasih. Oke, ada lagi? Terserah guys, kan kalian mau tanya apa tentang bilayer tuh terserah. Ntar aku tanya Toti dulu ya, dia udah sampai atau belum? Oh, udah di meet. Halo Ti. Halo. Toti. Halo. Oh, namanya Kopi ya. Nggak tahu aku. Ada yang tanya kan Ti? Gak ada, jelas. Oke, udah jelas ya. Oke, langsung lanjut ke materi aja. Aku tak istirahat dulu. Capek guys. Oke, halo semuanya. Maaf ya telat. Jadi tadi kita sudah banyak membahas masalah pergerakan kayak kompartemen, antar kompartemen di dalam tubuh itu gimana sih cara mereka tuh transfer sesuatunya, itu mulai dari molekul, ion dan segala macamnya itu gimana. Nah, di bab selanjutnya, di PPT selanjutnya itu kita diajarkan gimana dari rute sediaan suatu obat itu bisa mempengaruhi banyak aspek dari perjalanan obat di dalam tubuh, mulai dari absorpsi, metabolisme, eliminasi dan sebagainya. Nah, di sini aku mau jelasin dulu yang pertama bab 1.2 dulu ya. Nah, jadi di bab 1.2 nih kalian baru masuk ke materi biofarmastika. Kan namanya bio ya. Bio itu artinya makhluk hidup, artinya ya manusia kita ini, dan farmastika. Kalau kita mengacu farmastika sendiri itu kan artinya ilmu yang belajar tentang sediaan obat, ilmu yang mempelajari tablet itu apa, gimana cara buatnya, terus kalau tablet berarti rutenya apa, nah, kayak gitu. Cuman kita hubungkan dengan fungsi fisiologis yang ada di manusia tuh kayak mana. Mungkin mulai dari mekanisme absorpsi dari suatu obat itu gimana, yang salah satunya sudah dijelasin sama Kak Sukma tentang difusi dan melalui membran itu. Nah, kita lebih banyak berbicara soal mekanisme gimana sih obat itu bisa masuk ke dalam tubuh dari berbagai macam rute pemakaian dan dari berbagai macam bentuk sediaan. Nah, untuk pustakanya itu ada di sini. Aku lebih mengacu ke Shargel ini karena pustakanya udah dapat juga. Aku kemarin nyari yang 3 ini memang agak sulit nyarinya yang gratisan. Jadi aku kan mengacu banyak ke Shargel ini. Nah, kita pertama belajar tentang rute pemakaian, pelepasan obat dan absorpsi obat. Mulai dari macam rute-rute sampai nanti kerugian dan keuntungan rute tertentu. Nah, sebelum itu mari kita kayak overview dulu ya. Jadi ketika kita ingin membuat obat itu kan tidak semerta-merta cuman aku pengen bikin obat untuk demam gitu kan, aku pengen obat pilek gitu. Tapi itu banyak pertimbangan yang perlu kita pikirkan, mulai dari bahan aktifnya itu gimana, bahan aktif obatnya itu apa kan gitu kan. Terus kamu mau bikin bentuknya apa? Mau bentuknya sirup, apa mau bentuknya tablet, atau mau bentuknya yang dihirup kayak orang kayak obatnya asma kayak gitu, apa
apa pakai yang krim yang diolesin di tubuh. Itu kan rute pemakaian juga harus ditentukan dari mana ya, dari kembali lagi ke tujuan obat itu tuh untuk apa. Nah, berbagai macam bentuk sediaan itu juga punya berbagai rute. Misal, kalau kamu pengen buat obat tablet, itu berarti kamu makan rutenya itu rute per oral. Jadi kamu masuk ke dalam pencernaan. Begitu juga dengan larutan. Nah, tapi ada larutan yang bisa langsung diinjeksikan ke intravena. Gitu. Jadi kayak kamu udah mikirin bentuk sediaannya apa, misal larutan. Baru kamu menentuin mau rute apa. Mau per oral bisa, mau intravena bisa, mau intramuskular juga bisa, kayak gitu. Bahkan rektal itu ada yang dimasukkan ke dalam dubur itu ada. Yang bentuknya cair itu ada. Jadi itu adalah beberapa pertimbangan. Itu dari sisi obatnya. Terus setelah obatnya jadi, gimana? Kapan kita pakainya? Berapa kali sehari? Atau setelah makan, sebelum makan, atau pada saat makan, gitu kan? Atau nggak boleh dikonsumsi pada saat apa? Kenapa kok nggak boleh dikonsumsi? Ada masalah apa dengan obat itu? Nah, itu ya banyak hal yang harus kita pikirkan. Nah, nanti teman-teman mulai belajar itu tuh nanti di DTPO. Mulai dari ngerancang obat dari awal sampai akhir, sampai udah jadi itu kayak gimana. Nah, ini ya dari pustaka yang udah dikasih di kemarin itu ada beberapa macam rute obat, ada sublingual, ada bukal. Jadi sublingual itu di bawah lidah, bukal itu di pipi, ditempelin di pipi bagian dalam. Terus ada intravena, ada seputan yang tembus melalui kulit, kemudian ada intramuskular, kemudian ada rektal yang dimasukkan dalam dubur, ada yang dari inhalasi, itu bisa juga. Jadi macam-macam. Terus tujuan rutenya itu juga macam-macam. Ada yang pengen obat itu mempunyai efek secara sistemik, artinya perubahan itu terjadi di seluruh tubuh kita. Ada yang cuma lokal, misal ya kayak obat jerawat, kan? Obat jerawat kamu kan pasti ngasih obatnya ya di jerawatnya, terus nggak ada efek sama yang lain-lain gitu, kayak entah tiba-tiba demamnya hilang lah segala macam tuh nggak ada gitu. Jadi ya obat itu memang khususnya untuk jerawat kayak gitu. Nah, setiap rute itu punya ciri khasnya masing-masing. Kayak misal yang membedakan adalah intravena dengan rute yang lain. Nah, itu yang paling umum ya. Jadi kalau intravena itu ketika kita injeksikan di dalam tubuh, ketika kita bikin grafiknya, di mana yang Y ini adalah konsentrasi di dalam darah dan X-nya ini adalah waktu, maka grafik perjalanan obat di dalam tubuh kita tuh kalau digambarkan itu bentuknya kayak gini, turun kayak gini. Kenapa kalau turun? Karena kan ini pertama kali saat kita diinjeksikan kan, kemudian turun terus beredar di dalam tubuh sampai lama-lama habis. Beda sama kita rute selain intravena, intramuskular atau seputan atau oral, itu tuh dia tuh ada ini loh, ada proses absorpsi namanya. Ini terus ini, jadi proses di mana dia tuh konsentrasi obatnya itu perlahan naik sampai pada puncak titik tertentu, konsentrasi tertentu, baru dia turun perlahan-lahan gitu. Entah karena didistribusikan atau di metabolisme atau bahkan sudah dieliminasi seperti itu. Jadi ini adalah hal yang perlu dipertimbangkan juga gitu kan. Ketika kita pengen buat obat yang kerjanya cepat, ya kalau zat yang paling cepat mana, yang paling cepat intravena. Tapi kalau kamu aku pengen obat yang kerjanya mungkin setengah jam sampai 1 jam lagi setelah aku minum obat, ya kita jangan pilih intravena. Kita pilih mungkin obat oral yang kerjanya tuh mungkin baru di sini, baru kerasa efeknya di waktu-waktu ini tuh baru kerasa efeknya. Nah, idealnya nih kalau kita bikin obat tuh pengennya kayak gimana sih? Satu, yang pasiennya tuh gampang minumnya, terus pasiennya nggak komplain, nurut, minumnya tuh enak. Terus reproducible. Maksudnya reproducible itu apa sih?
Kayak kita tuh dapat membuat obat yang sama secara spesifikasi, bentuknya, kekuatannya berapa, bahannya apa aja, terus efeknya juga sama, stabil, nggak gampang rusak. Kita tuh pengen bikin yang sebisa mungkin kita bikin tuh sama terus. Selalu bisa stabil terus gitu kan. Pengennya tuh yang kayak gitu. Terus mudah untuk diakhiri, maksudnya mudah diakhiri itu mudah untuk dibuang ya. Jadi kayak mudah untuk diakhiri, jadi mudah untuk nggak ada di dalam tubuh itu dibuang di dalam tubuh gitu loh. Jadi mudah untuk dibuang karena kan sejatinya obat itu kan benda asing bagi tubuh. Nah kalau benda asing ini dibiarin lama-lama, nanti jadinya toksik bukan jadi obat gitu. Terus yang keempat, tidak ada atau efek sampingnya tuh kecil. Itu pengennya tuh yang kayak gitu. Cuman yaitu setiap rute, setiap bentuk sediaan itu ada tantangannya masing-masing. Nah di sini kita belajar dulu dari bentuk obat yang umum, yang kita tahu ya, itu bentuk peroral, artinya yang diminum lewat mulut dalam bentuk tablet atau kaplet misalnya kayak gitu. Jadi kita mengenal istilah rute peroral. Nah, di rute peroral ini kuncinya adalah yaitu tadi sediaannya ditelan dan diabsorpsi dalam saluran cerna. Nah, ini kuncinya di sini. Ketika sudah ngomong diabsorpsi dalam saluran cerna, banyak lagi yang kita pikirkan. Saluran cerna itu ada apa aja sih? Gitu kan. Ada apa aja? Terus ada yang bikin obatnya bisa nggak stabil nggak ya kira-kira, terus ngelewatin apa aja nanti ya kira-kira gitu. Itu. Nah, keuntungan dari rute peroral ini ya pemakaiannya mudah karena ya langsung minum aja. Kamu nggak perlu yang kayak injeksi, kamu perlu suntik untuk nyuntikin, nggak usah. Kamu cuma perlu obatmu apa, air minum untuk nelen, bantu nelen ya bisa gitu. Terus biasanya obat tablet ini murah karena tidak membutuhkan apa ya, kalau secara produksi itu memang tablet itu yang paling gampang. Jadi kayak kita cuma nyampur bahan terus ditempa jadi tablet gitu toh. Beda sama kalau kita mau bikin krim tuh buatnya ruwet. Nanti kalian belajar di TPO2 masih lama. Terus enggak sakit. Kan kalau disuntik kan sakit ya, kayak intravena, intramuskular. Nah, kalau rute peroral nih ya nggak sakit, paling ya susahnya untuk orang-orang yang nggak bisa nelen, nanti bisa muntah atau mual. Nah, kenapa kok rata-rata kerugian dari rute peroral itu, kerugiannya ini, yaitu karena berhubungan sama ini, saluran cerna. Mual muntah karena obatnya masuk saluran cerna. Mungkin lambungmu ada sesuatu interaksi, akhirnya kayak nggak enak, terus kamu pengen muntah gitu. Sama kayak ini, tidak stabil dalam saluran cerna, terus absorpsi eratik. Nah ini juga jadi salah satu tantangan rute peroral itu, absorpsinya itu tidak mulus, jadi absorpsinya itu tidak teratur. Jadi sulit kalau kamu mau dapetin kayak gini tuh. Ini kan idealnya kayak gini nih, idealnya nih ceritanya. Tapi kalau kamu udah peroral, entah bisa tiba-tiba gini, entah naik lagi, nanti ada dikenalin. Kan kemarin sudah tahu tuh fenomena 2 puncak, kayak gitu. Jadi intinya kerugian dari rute peroral tuh ya berhubungan sama saluran cerna. Ya karena mau nggak mau obatnya tuh lewat saluran cerna. Terus karena obatnya bisa jadi interaksi sama makanan. Atau yang paling mungkin teman-teman udah tahu ya, first pass metabolisme. Jadi perombakan besar-besaran obat di dalam tubuh ketika obat tersebut masuk lewat saluran cerna. Gitu ya, kayak gini. Jadi rute peroral ya ini mulai dari mulut, terus sampai ke esofagus, kemudian masuk ke lambung, dari lambung didorong ke usus halus, usus besar, baru nanti dibuang. Nah, yang jadi tantangan itu tadi kan absorpsinya gimana sih kalau kita bicara soal obat yang dimasukin ke dalam saluran cerna tuh kayak gimana? Karena sebagian besar tuh obat diabsorpsi secara difusi pasif kayak yang tadi sudah Kak Sukma jelasin. Jadi rata-rata tidak perlu energi, jadi pergerakan obatnya hanya berdasarkan gradien konsentrasi. Jadi obat-obat yang masuk lewat saluran cerna itu diabsorpsi dengan cara difusi pasif.
Dan ini terjadi di sepanjang saluran cerna. Nah, kalau kalian lihat di ini, sekarang aku ajak teman-teman buat buka buku Sargel di halaman 412. Nah, nih. Di sini tuh ada berbagai macam ini struktur dari dinding usus. Jadi for your information, penyerapan terbesar dari seluruh bagian saluran cerna itu ada di area usus halus. Kenapa? Karena ini kan anggap nih usus kan bentuknya kayak selang gitu kan. Ini usus. Kalau kita zoom lagi bagian ininya, ternyata tuh dia punya semacam rambut atau semacam bendolan-bendolan, di mana bendolan-bendolan ininya pun punya namanya villi, atau yang kita sebut villi. Nah, di dalam villi itu pun juga ada villi-villi kecil. Nah, ini yang menyebabkan luas permukaannya itu besar. Karena sekilas kan dia cuma nempel sini, gitu kan. Kalau kamu lihat dari sudut pandangnya ini, tapi kalau kamu lihat dari sudut pandangnya ini, dia itu nempel kan di sini nih. Misalnya dia nempel di sini. Ini udah banyak nih. Ada ini yang kena, 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 ini yang kena. Nah, kalau kamu lihat lagi lebih dalam lagi, ternyata satu ini tuh ada banyak gitu. Bayangin ada berapa banyak istilahnya anggota mikrofili ini yang kontak dengan obat gitu, sehingga terjadi proses absorpsi. Itu makanya absorpsi paling besar itu terjadi di usus. Kayak gitu. Balik lagi ke PPT. Nah, ini terjadi di usus halus paling besar. Karena itu luas permukaannya besar, terus juga di saluran pencernaan terutamanya usus itu dia punya banyak aliran darah atau perfusi darah. Jadi gini, aku gambarin. Jadi kan ini anggap usus ya, ini usus. Gambarnya kayak gini, ya udahlah, apa. Panjangin lah. Ini usus, nih panjang nih. Nah, di usus tuh ada banyak aliran darahnya. Aliran darah, ini aliran darah, ini ada aliran darah, ini ada aliran darah, aliran darah. Kenapa kok apakah ada hubungannya aliran darah yang banyak di daerah usus dengan absorpsi obat yang semakin baik? Ada. Karena gini, ketika kamu obat kan diserap tuh dari usus, dari saluran cerna. Terus dari sel-sel di usus atau bagian anggota saluran cerna itu nanti akan bergerak ke arah aliran darah yang ada di sekitar anggota saluran cerna tersebut. Nah, makanya ketika obat itu kan tadi maksimalnya di usus diabsorpsi. Nah, di usus juga banyak aliran darah. Jadi aliran darah yang ada di sekitar usus nih banyak membawa obat dari yang kita cerna gitu kan. Nah, selain itu, kayak inget gak tadi yang Kak Sukma gambar kayak gini? Aku masih inget nih, soalnya ada hubungannya. Nih, ini ada sel nih ceritanya. Anggaplah ini sel usus lah di sini. Ini sel usus, obatnya di sini. Terus nanti kan mau dioper ke sini, Perfusi darahnya itu besar, artinya alirannya itu kenceng terus besar. Nanti ada di Sargel. Kalau nggak salah itu ngomongnya ya, aliran darah di saluran cerna itu menerima 28% output dari jantung. Jadi cukup besar itu 28%. Kalau kita bandingin sama seluruh aliran darah di bagian tubuh yang lain. Gitu. Nah, Mas Ingat kan Sukma bilang kalau misal ada obat di sini, dia masuk di sel ini, terus nanti kalau jenuh dia bisa langsung geser ke sini, terus lanjut terus sampai ke sepanjang pembuluh darah. Yaitu sama, kalau alirannya kenceng jadi enak. Jadi aliran darah ini kan istilahnya piring yang siap nampung makanan dari ini yang dikirim dari sel ususnya. Kalau piringnya cepat enak, naruh piringnya petuh langsung dioper gitu. Nah, nanti ada kasusnya di mana kok bisa perfusi darah itu lambat, itu nanti ada tak jelasin di bawah. Intinya itu, jadi karena aliran darah yang cukup besar di saluran
cerna dan luas permukaan dari usus halus itu memang sangat besar dibandingin dengan bagian saluran cerna yang lain, makanya absorpsi obat di usus halus itu yang paling besar gitu. Ini yang dinamakan dengan mempertahankan gradien konsentrasi. Karena apa? Karena misalnya teman-teman sudah, ini misalnya obatnya warna merah nih. Nih obat-obat merah udah di sini kan, udah masuk nih ceritanya ke pembuluh darah. Tapi ngalirnya lambat itu. Ngalirnya lambat masih sampai sini obatnya. Anggap obat yang di sini tadi pindah di sini ya. Jadi ini nggak ada nih ceritanya, ini nggak ada. Nah, sel yang di sini mau ngirim obat yang di sini ya nggak bisa kan, ini lambat. Ini masih ada obat yang dari sel sebelumnya. Makanya susah. Jadi kan ini ada, ini juga banyak. Padahal tadi konsepnya difusi sudah dijelasin sama Kak Sukma. Kalau dari konsentrasi rendah ke tinggi atau dari yang ada banyak ke yang nggak ada sama sekali. Lah kalau aliran darahnya lambat, terus dia membawa obat dari yang sebelum-sebelumnya. Ya gimana caranya obat itu bisa diabsorpsi maksimal, bisa pindah ke aliran darah semua gitu. Karena alirannya lambat gitu. Beda kalau cepat. Jadi obatnya bisa absorpsi udah hilang dibawa darah ke sana. Terus yang di sini ya juga enak. Jadi di sel-sel sebelumnya dan setelahnya itu juga bisa dia mentransferkan obat ke dalam pembuluh darah kayak gitu. Makanya itu disebut dengan mempertahankan gradien konsentrasi. Kuncinya di sini, perfusi darah mempertahankan gradien konsentrasi. Nah, nanti ada hubungannya sama faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi di saluran cerna. Ya ini tadi ya yang aku jelasin ya. Jadi ini usus. Dalam usus itu ada kayak lekukan-lekukan kayak gini, lipatan-lipatan. Di dalam lipatan-lipatan usus ada fili. Di dalam fili ada mikrofili. Makanya nih sampai nih luas permukaannya 2 juta cm persegi. Gitu. Nah, tadi sudah tahu ya konsepnya absorpsi di saluran cerna. Jadi difusi pasif. Tapi kan aku nggak jelasin difusinya tuh kayak gimana. Tapi kenapa kok bisa absorpsi di saluran cerna tuh di paling besar tuh yang di usus halus kan kayak gitu. Kalau mekanismenya ini kenapa bisa pindah ke sini kan kalian udah diajarin tadi kenapa. Itu ya tadi gradien konsentrasi. Nah, sekarang kita belajar apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi di saluran cerna. Ini penting karena ini semua memang ada di Sargel, jadi kita pelajari satu-satu ya. Selain dari sifat fisikokimianya obat itu sendiri, entah itu obat kalau kita tinjau dari obat tadi kan itu dari materinya Kak Sukma ya. Obatnya polar atau non polar, obatnya larut air atau enggak, besar atau kecil. Nah sekarang kita udah buat nih, oh molekulnya kecil, terus non polar harusnya bisa masuk. Terus ternyata pas dicek, absorpsinya kok turun. Kenapa? Nah ini ada faktor-faktor di luar itu yang dibilang tidak bisa dikendalikan ya bisa sih sebenarnya. Intinya ada faktor-faktor di luar dari obatnya itu sendiri. Gitu. Kita bahas satu-satu. Pengosongan lambung, lambung empty, potongan waktu yang dibutuhkan lambung itu untuk kosong. Maksudnya tuh apa? Kalian mungkin bingung ya, lambung kosong maksudnya gimana? Intinya gini, kalian habis makan nih, makan nasi sama telur itu kan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan supaya nasi sama telur yang udah masuk lambung nih turun ke usus? Nah, bahasa sederhananya kayak gitu. Jadi waktu supaya lambung ini kosong, siap untuk menerima makanan kembali. Kayak gitu, karena makanannya sudah didorong ke usus. Gitu. Nah, kenapa sih kok bisa berpengaruh gitu kan pengosongan lambung ini dengan absorpsi makanan dengan absorpsi obat gitu. Kita belajar dulu. Jadi ketika lambung dikosongkan itu kan berarti semua isi dari lambung itu bergerak ke usus halus. Sedangkan kita tahu usus halus itu tempat terbesarnya absorpsi obat gitu kan. Di mana absorpsi obat itu paling besar gitu. Gimana sih kok bisa berpengaruh gitu kan? Kita buka di Sargel. Kalau di sini ada di Sargel. Di ini. Di halaman 413.
Nih, kalian kalau baca ini. Faktor affecting drug absorption in the gastrointestinal tract. Jadi apa saja faktor yang bisa mempengaruhi absorpsi di dalam saluran cerna. Yang pertama ada ini, nanti motilitas tak gabung sama ini motilitas yang khusus. Time itu maksudnya, sorry gastric emptying time. Nah, poinnya di mana? Poinnya di sini. Karena tadi duodenum atau usus halus itu punya kapasitas yang sama dari obat ke duodenum ini kan for the drug to reach duodenum. Jadi sebenarnya bukan mempengaruhi gini, mempengaruhi absorpsi obat itu kan ada banyak ya. Bisa mempengaruhi, bisa diabsorpsi atau jadi lebih sulit diabsorpsi. Bisa absorpsinya jadi lebih cepat atau lebih lama. Bisa absorpsinya besar atau kecil, kan banyak. Maksudnya istilahnya definisi mempengaruhi absorpsi itu banyak. Jadi untuk GET dia tuh mempengaruhi absorpsi obat dengan cara mendelay. Jadi kalau di grafik ya, tadi kan kalian udah lihat ya grafiknya kayak gimana ya, tambahin di sini aja. Jadi kalau misal grafiknya kayak gini, harusnya nih di menit kedua dia udah gini. Tapi karena ada GET di menit kelima baru kayak gini kamu, baru grafiknya kayak gini, agak lama naiknya. Nah gini. Ya kenapa kok bisa agak delay naiknya? Karena itu, karena obatmu kan masih di lambung. Terus dari lambung nih nggak turun-turun ke usus, gimana mau diserap? Padahal kita tahu di lambung itu ada asam lambung. Asam lambung yang pH-nya sangat-sangat asam. Bisa ngerusak obat. Kalau obat-obatnya nggak stabil asam tuh ya bisa rusak. Jadi belum diserap udah rusak dulu. Gimana? Ini tuh kan repot. Gitu. Oke, katakanlah ada obat yang bisa melindungi. Itu nanti aja tadi. Bisa dijelasin nanti. Aman aja. Nah, jadi ya itu tadi. Gimana kalau obat itu yang harusnya diserap di usus tidak segera turun ke usus, tapi masih stay di lambung gitu, karena ada makanan. Itu bisa. Nah, apa saja yang bisa mempengaruhi waktu pengosongan lambung ini jadi lebih lama? Itu karena gini, ada makanan yang berat biasanya. Karbohidrat, protein, lemak gitu kan. Itu bisa menunda waktu pengosongan lambung, bukan menunda, memperlama waktu pengosongan lambung. Atau bisa juga karena obat-obat yang memang kerjanya itu bukan mematikan tapi menidurkan aktivitas sel di dalam tubuh. Jadi kayak otot-ototnya rileks, jadi nggak berkontraksi. Padahal kita tahu kan kalau usus itu kan istilahnya dia kan menggerakkan makanan sampai ke nanti ke usus besar dulu sampai ke rektum. Ketika kalian kasih obat-obat anti ya itu yang melemaskan otot, ya jadinya lama. Nah nanti itu ada hubungannya di motilitas namanya. Jadi bisa karena makanan, bisa karena obat, bisa karena emosi dan lain-lain tuh ada di sarkel. Ya itu tadi di bagian ini. Sekarang nanti baca, ini jelas. Bahkan nih sampai contoh-contohnya Feldman 1984 itu ada nih. Berarti memang PPT ini itu mencontek, istilahnya menerjemahkan sarkel ke bentuk ini. Cuman mungkin kayak mentranslatekannya tuh nggak se oke itu. Jadi makanya teman-teman mungkin ada yang nggak paham atau apa. Gitu. Kayak jadi pengosongan lambung itu berpengaruh terhadap absorpsi obat karena yaitu tadi obat harusnya diserap di usus. Udah paling gede nih usus halus nih penyerapannya, tapi masih di lambung. Padahal ada obat yang tidak stabil dalam suasana asam. Contohnya antibiotik penisilin itu nggak stabil. Tuh. Lanjut ke yang kedua, gerakan usus atau motilitas bahasanya. Motilitas usus. Nah,
Kita tahu kalau kalian pernah dengar istilah kerongkongan atau tenggorokan itu kan, aku lupa yang makanan yang mana lah, pokoknya itu kan ada gerak peristaltik, artinya gerak meremas makanan yang ada di di dalam kerongkongan itu biar masuk ke dalam lambung kan. Ternyata itu nggak berlaku di kerongkongan tok, di lambung itu juga ada gerak peristaltik, makanya dia bisa turun ke usus. Di usus juga ada gerak peristaltik supaya dia bisa ke usus besar kayak gitu, terus ditampung di sampai nanti kita keluar gitu kan. Nah, gerakan normalnya itu kan gini, jadi ketika ini usus nih ceritanya nih, buka begini aja lah, gambar gini aja. Ceritanya kan obat-obatnya di sini nih, obatnya di sini. Obat-obatnya di sini, tuh kan. Dengan adanya gerak peristaltik itu kan kayak gerak ininya di apa ya, di mixing lah, diputer-puter lah obat ini yang masuk ini ke sama usus gitu loh. Ini dipendalin ke sini, dimentalin ke sini, dimentalin ke sini. Nah, gerakan obat yang jadi random kemana-mana itu kan dia artinya nabrak dinding usus, nabrak dinding usus, nabrak dinding usus, nabrak dinding usus. Otomatis kontak sama ini tadi, sama ini nih, sama ini, sama ini, sama ini itu juga lebih banyak. Semakin sering kontak, semakin sering terjadi proses absorpsi. Gitu. Terus ngaruhnya di mana? Nah, sekarang bayangin kalau gerakan ususnya itu sangat cepat. Jadi cuman misalnya ini obat ya, satu obat itu cuman dia mendal ke sini, 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 terus udah langsung lanjut ke usus besar yang nggak diserap, yang cuma nyerap sisa-sisa sari makanan, nggak sampai nyerap obat yang absorpsinya nggak baik. Sama obat yang mendal ke sini dulu, mampir sini, mampir sini, mampir sini, mampir sini, mampir sini. Lebih banyak mana absorpsinya? Kan lebih banyak yang semakin dia kontak yang kontaknya lama sama usus kan. Kalian kalau nggak percaya di satu juga ada di ini. Nah, ini kan nih. Bukan yang mana ya? Oh ini intestinal motility atau motilitas dari usus. Itu ujinya di sini. The drug, obat itu harus punya cukup waktu atau sebutannya di sini residence time. Di daerah absorpsi terbesar, absorpsi optimal yaitu di usus halus, itu tuh harus punya waktu yang cukup supaya absorpsinya bisa maksimal. Nah, kalau misal dia in the case of high motility, pergerakan ususnya tuh tinggi, contohnya diare. Makanya kenapa gini, mengapa ketika kalian diare rata-rata mencret? Ya karena makanannya ini masih posisi cair, terus nggak diserap maksimal cairannya atau nutrisinya, terus tiba-tiba udah sampai usus besar, terus tiba-tiba kalian sakit perut, terus kalian mencret airnya, ya kayak gitu. Itu salah satu faktor yang mempengaruhi dari motilitas. Jadi karena kalian diare, terus motilitasnya tinggi, otomatis kan nggak sempat keserap ini. Itu berlaku juga nggak cuma untuk makanan, tapi obat itu juga. Jadi obat itu tidak terabsorpsi dengan maksimal. Kayak gitu. Sebaliknya, gimana kalau misal lambat? Nah, ya udah kalau gitu dilambatin aja kak, gitu, biar lama gitu. Ya lambatnya seberapa dulu? Kalau terlalu lama, kalau misal terlalu lama ya. Padahal kamu tahu obat itu kan punya istilahnya punya kadar tertentu. Kalau obat itu lama di dalam tubuh, itu kan bisa jadi toksik. Itu juga nggak baik. Jadi kita harus pinter-pinter ngaturnya. Ya yang paling baik itu yang normal. Gerakan peristatik yang normal tuh ya oke. Jadi memberikan waktu yang cukup sehingga obat-obatnya itu bisa terabsorpsi. Kayak gitu. Jadi kalian baca di sini nih ada jelas. Ya, nah ini pergerakan usus tuh banyak. Ini yang
tadi kayaknya ini yang anu deh, yang apa yang GET 3 sampai 4 jam, 4 sampai 8 jam, keadaan makan 6 sampai 12 jam. Nah, ini kali ini. Jadi ini tadi contoh yang pengosongan lambung ya. Jadi ketika kita mengonsumsi padatan sama cairan, lambung itu di dalam tubuh akan lebih cepat kalau kita mengonsumsi cairan. Misalnya gini, definisi cairan di sini artinya tuh kita digambarkan yang paling gampang tuh istilah puasa. Kalau puasa kan tidak ada apa-apa nih, nggak makan, nggak minum, tapi kan di dalam lambung kan tetap ada asam lambungnya, walaupun mungkin nggak banyak, nggak sebanyak kalau kita lagi makan gitu kan. Nah, itu waktu pengosongannya lebih cepat. Jadi ketika kita mengonsumsi obat itu dia bisa istilahnya hilang dari lambung turun ke usus halus cepat dibandingkan dengan ada sesuatu, ada padatan di situ, ada makanan lah, ada apa kayak gitu. Nah, ini nanti ini menjelaskan ini. Jadi kayak ketika dalam fase puasa ini ya, kayak fase puasa itu kayak jadi kayak ketika kita puasa atau nggak makan, istilahnya nggak makan selama 5 menit pertama tuh kontraksi di mukus lambung itu tinggi sampai lama-lama 1 jam sampai setengah jam sampai 1 jam setelah kalian nggak makan apa-apa itu ya nggak ada kontraksi yang berat di situ kayak gitu. Terus lanjut yang ketiga itu ada perfusi darah. Di perfusi darah itu maksudnya apa? Maksudnya yang ini tadi. Jadi perfusi darah atau aliran darah itu penting untuk membawa obat ke dalam sirkulasi sistemik. Karena itu tadi mencegah gradien konsentrasi dari saluran cerna gitu. Nah, tapi ingat di dalam tubuh itu nggak cuma ada aliran darah, ada sistem limfatik namanya. Jadi dia itu sistem yang membawa limfatik. Yang itulah yang ada cairan empedunya. Nah, itu juga nanti bisa berpengaruh terhadap obat-obatan yang mungkin dia tidak larut dalam air tapi larut dalam lemak. Nah, tugasnya limfatik itu di situ. Dia membawa obat-obat yang tidak larut dalam lemak. Jadi obat-obat yang larut dalam air bisa keserap ke darah, obat-obat yang nggak larut air itu bisa keserap di aliran limfatik. Gitu. Nah, ini tadi ya 28% dari cardiac output itu mengalir ke dalam pencernaannya ini yang maksud pembuluh darahnya banyak tuh ya ini. Oke, lanjut. Terus ini pengaruh makanan. Makanan itu berpengaruh. Tadi motilitas iya, GET iya, kelarutan iya. Nah, jadi maksudnya kelarutan ini apa? Jadi makanan yang berlemak itu bisa membantu obat-obatan yang lipofilik yang suka lemak itu larut. Gitu. Jadi obatnya itu larut dalam lemak dari makanan yang kita makan. Gitu. Kayak istilahnya nyantol itu loh. Ikut numpang di lemak yang ada di makanan kita, baru nanti diserap gitu. Atau mempengaruhi pH. Ketika kita makan, kalau kita makan, pH lambung itu kan akan semakin semakin basah, semakin naik. Karena kan udah terisi gitu loh sama makanan. Bayangin penuh makanan gitu kan. Ya walaupun ada asamnya, tapi kan asam HCl tok sama asam HCl yang ada nasi dan segala macamnya itu kan akan menaikkan nggak seasam kalau asam HCl tok gitu. Asam lambung tok itu bisa mempengaruhi itu kan mainnya di asam basa. Nanti dijelasin sama Kak Sukma kayaknya di PM3 itu ada. Nah, ini ada first metabolisme itu juga berpengaruh. Jadi obat-obatan yang rutenya itu per oral melalui saluran cerna terus mengalir dalam aliran darah itu
punya PR terbesar yaitu first pass effect. Ini adalah istilahnya pos penjaga obat yang paling utama. Jadi setiap obat yang masuk dari saluran cerna diserap dari usus itu akan masuk ke hati untuk dilakukan ini, dijaga first pass metabolisme. Jadi di metabolisme itu. Nah, ini tadi yang aku maksud. Rute itu mempengaruhi apakah dia di metabolisme atau enggak. Karena gini, first pass metabolisme itu terjadi di hati sini. Kalau kita lewat oral itu kan berarti kan lewat saluran cerna, lewat usus. Nah, dari usus itu akan mengalir ke vena porta. Vena porta ini nanti yang akan mengalir ke hati. Jadi obat-obatan kita itu dibawa ke hati untuk mengalami perombakan besar-besaran first pass metabolisme. Tapi ada beberapa rute yang langsung yang bisa istilahnya skip dari proses ini. Itu ada beberapa, ada ini. Bukal itu di pipi dalam sama sublingual di bawah lidah. Itu kalian kalau taruh obat di situ, obat itu akan masuk ke vena namanya apa? Kayaknya di bawah deh nanti namanya. Dia langsung ke vena cava. Vena cava ini yang langsung terdistribusi ke seluruh tubuh. Termasuk di rektal, di daerah dubur. Itu nggak melalui ini. Ya mungkin ada sebagian yang melalui ini. Cuman mostly itu kalau di rektal itu mostly bisa terhindar dari first pass metabolisme. Mostly, tapi ada yang bisa masuk ke first pass, cuman sebagian kecil. Di sini ada vena cava. Ini nanti yang ya istilahnya ini obat yang siap untuk digunakan ya ini. Obat yang ada di vena cava untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Gitu. Ini tadi, ya ini namanya ya vena jugularis interna. Ini vena yang membawa obat yang ada di sublingual atau bawah lidah atau di bukal atau di pipi itu bisa langsung masuk ke vena cava. Nih penyakit itu juga bisa mengubah absorpsi per oral karena penyakit bisa mengubah mobilitas saluran cerna tapi diare kan menyebabkan pergerakan usus lebih cepat, otomatis absorpsinya menurun. Atau kamu punya sakit jantung tidak dapat memompa darah dengan maksimal. Akibatnya apa? Aliran darah di saluran cerna tidak semaksimal yang biasanya. Karena tidak semaksimal yang biasanya, absorpsinya jadi turun. Karena harusnya bisa mempertahankan gradien konsentrasinya secara oke, sekarang agak berkurang. Istilah alirannya agak lambat, kayak gitu. Itu berpengaruh. Ini apa ini? Ini efek of varying volume water. Jadi ya ini ya. Jadi minum air pun, air yang digunakan untuk menelan obat pun tuh bisa berpengaruh. Ya kayak gini nih contohnya. Kalian minum aspirin, erythromycin, amoxicillin, theophylline, minum pakai 250 ml water atau minum pakai 25 ml air. Itu beda sebetulnya. Bisa sampai kayak gitu. Itu tadi dapat mempengaruhi kelarutan dan sebagainya. Itu yang rute per oral. Nah, salah satu tantangannya rute per oral adalah ini fenomena dua puncak. Di fenomena dua puncak ini yang udah jelasin ya. Jadi di mana usus itu setelah menyerap obat dialirkan ke darah masuk ke hati untuk dirombak dari hati dikumpulin di kantong empedu. Di kantong empedu itu kan ada kelenjar empedu. Kelenjar empedunya ini mensekresi enzim untuk pencernaan. Tapi karena dia sudah dikirimin obat dari hati, sekresi enzim yang ada di empedu ini ya mengandung obat itu, akhirnya masuk ke saluran cerna lagi. Ketemu usus lagi, dipanggil lagi, serap lagi, dialirin darah lagi gitu terus. Cuman mungkin konsentrasinya tidak sebanyak yang pada saat awal kali dia diserap oleh usus gitu kan. Nah gitu kan, karena ketika sudah di hati kan ada sebagian yang di empedu, ada sebagian yang mengalami proses metabolisme itu tadi, first pass metabolisme.
kayak gitu. Jadi ini yang penting ya. Ini itu juga ya berpengaruh juga fenomena. Jadi motilitas jadi kayak ada waktu tertentu, bisa jadi karena motilitasnya cepat kayak nggak bisa kita kendaliin, jadi dia tuh mungkin nggak rata, jadinya kayak gini gitu. Jadi kayak apa ya, di sini ada puncak terus turun terus ada naik lagi terus sempat turun terus kayak turunnya tiba-tiba nggak terlalu banyak terus turun lagi kayak gitu, fluktuasi namanya. Nah kadar, jadi obat tuh fluktuasi ya kayak gini tadi, kayak NDTM 1 ya kayak gini. Ini mungkin mulus ya, tapi ya kayak gini nih. Ini ada 2, terus ini tiba-tiba awalnya kita ngira ini puncak, ternyata ada yang lebih puncak kayak gitu. Jadi nggak bisa kita predik semulus yang kayak di PPT awal yang bentuknya kayak gini, itu nggak bisa. Pasti bentuknya ada yang pokok macam-macam lah. Nah ini di PPT ini kan kita belajar tentang fenomena tidak di ini tadi siklis enterohepatik itu yang terjadi di sini. Jadi antara usus dengan hati ke kantong empedu, balik lagi ke usus, ke hati itu terus. Nah, jadi ini yang bisa mempengaruhi fenomena 2 puncak itu tadi. Tuh ini ya. Jadi contoh obatnya itu ranitidin itu bisa mengalami puncak ganda. Beda. Jadi ini contohnya nih. Ini puncak ganda tuh ini contohnya. Jadi habis diserap dia puncak ke atas dia tuh. Pas sampai sini ternyata kadar konsentrasi obatnya tuh dalam darah tuh naik lagi terus baru turun. Kalau di Sargel itu ini bahasanya itu namanya salah double peak phenomenon. Nah ini kalian baca aja ini nanti. Ini kan ini ada double peak. Ini terus ini lagi gitu bisa. Terus lanjut, ini yang tadi ya nggak tahu diulang lagi. Ini juga tadi yang ada di Sargel di sini. Cuman better kalian baca ini aja. Kadang kan kalau dosen cuma ngasih ini gitu kan, terus dosen jelasin. Kadang penjelasannya nggak paham, ini kalian baca sendiri. Nah ini juga penyakit itu bisa menyebabkan absorpsi obat terganggu. Tapi ini terganggunya unik. Kalau tadi itu ceritanya kan turun ya, sebagian besar negatif ya. Ini tuh sebenarnya baik, cuman nggak sesuai sama tujuan. Jadi cerita sedikit, ini kan ada obat teofilin. Jadi itu ceritanya teofilin TO24, itu artinya teofilin yang kerjanya itu 24 jam. Kayaknya gitu. Jadi dia sediaan obat yang memang dirancang supaya kadarnya di dalam darah itu nggak langsung cepat habis dalam waktu, jadi dia dijaga supaya dia tetap gini terus sampai waktu tertentu baru habis. Cuman karena subjeknya itu dia sarapan sama yang puasa, jadi kan membedakan, berarti yang satu makan, yang satu nggak ada makanan. Ternyata absorpsinya tinggi kalau ada makanan, sedangkan kalau untuk orang yang puasa absorpsinya rendah. Itu sehingga apa efek sampingnya jadi kerasa ketika konsentrasinya mencapai sini, pasiennya jadi mual, muntah, pusing kayak gitu. Nah itu untuk PPT yang tahap 2. Sini PPT lanjutannya aku ngono 2.2. Nah ini rute bukal sama sublingual. Ini aku langsung review aja ya, tadi sudah tak jelasin cukup panjang ini. Jadi sublingual itu di bawah lidah, bukal itu di antara pipi atau bibir. Keuntungannya ini tadi, dia bebas dari first pass metabolisme. Terus dia nggak lewat pencernaan, nggak lewat lambung, nggak gampang, istilahnya bebas dari rusak karena obatnya langsung diserap. Nggak ada proses dia nyemplung dulu ke lambung tuh nggak ada. Penundaan absorpsi karena makanan tuh nggak ada. Jadi kamu makan, misalnya habis makan terus kamu taruh obatnya di bawah lidah, nggak ada hubungannya, kan makanannya udah turun ke lambung kayak gitu. Ini kerugiannya, tapi kerugiannya itu untuk obat-obat tertentu dan dosisnya kecil. Karena obat ini langsung masuk di dalam darah, dan macam-macam kamu ngasih obat yang dosisnya tinggi terus kamu pakai rute sublingual, wah overdosis nanti. Karena seluruh obat itu literally kayak masuk langsung keserap dalam darah terus memberikan efek kayak gitu. Jadi biasanya
obat-obat bukal atau sublingual ini obat-obat yang dosisnya memang kecil gitu. Ini ya bagian tubuh ada ini bukal sama sublingual. Apa membedakan tebal sama tipis? Terus ini keratinase sama non keratinase. Jadi keratinase itu yang ada lapisan keratinnya itu cenderung keras. Kalau yang non keratinase itu cenderung lembut. Prinsipnya adalah semakin lembut dan semakin tipis itu semakin mudah diabsorpsi. Jadi kalau kamu mau head to head antara bukal sama sublingual lebih cepat yang mana? Lebih cepat sublingual karena dia tipis dan lembut. Non keratination tidak ada keratinnya, jadi lembut gitu lapisannya, lunak bahasanya. Terus ini gimana absorpsinya? Absorpsinya itu tadi di vena yang bisa langsung ke vena cava. Memang luas absorpsinya itu enggak segede di usus. Makanya karena dia hanya efektif untuk obat poten, obat-obat yang memang dengan dosis kecil itu sudah bisa memberikan efek kayak gitu. Nah ini waktu tinggal di di sublingual itu penting, waktu tinggal di lidah itu penting. Karena jangan sampai obat yang ada di bawah lidah itu merangsang pengeluaran saliva. Memang bagus kelenjar saliva untuk melarutkan obatnya biar larut terus habis larut habis pecah terus bisa langsung diabsorpsi gitu kan, daripada diemut tok ringan itu kan. Kalau ada air liurnya kan lebih bantu biar melumasi supaya gampang hancur. Cuman kalau produksi salivanya terlalu banyak takutnya nanti ketelan, kayak nggak kerasa tiba-tiba lu ketelan kayak gitu. Itu nggak boleh, padahal tujuannya untuk di bawah lidah bukan di masuk ke lambung kayak gitu. Nah contoh obatnya itu senyawa nitrat. Kalian kalau pernah dengar istilah nitrogliserin, obat jantung, ada obat jantung yang dimasukin bawah lidah. Itu kalau orang kena penyakit jantung kan berarti butuh sesuatu yang bisa menanganinya dengan cepat, yang onset kerjanya cepat. Makanya dibuat sama rute ini, rute sublingual. Jadi obatnya ditaruh di bawah lidahnya Pak, di bawah lidahnya si orang yang punya penyakit jantung ini supaya kerjanya cepat kayak gitu. Nah untuk ini aku rasa nggak keluar ya, ini kayak pengenalan doang. Ini lapisan yang ada di mukosa mulut tuh kayak apa, terus sublingual tuh di sini. Terus ini juga ya nih nama obatnya isosorbidin nitrat. Itu ternyata kalau dia pakai sublingual tuh lebih gede dibandingkan pakai bukal. Ya karena itu tadi prinsipnya adalah semakin tipis dan semakin lembut itu dia lebih mudah diserap. Gitu. Ini dibandingin rute peroral sama rute sublingual. Jadi ini salah satu ya tadi aku bilang disesuaikan sama penggunaannya, tujuannya untuk apa. Orang kalau udah kena penyakit jantung itu kan berarti kondisi yang urgent, yang butuh penanganan cepat. Dia butuh obat jantung nitrogliserin atau isosorbidin nitrat yang langsung taruh bawah lidah. Diharapkan dengan onset cepat pasiennya jadi nggak gagal jantung. Tapi untuk maintenance biar jantungnya tuh nggak kambuh itu kita pakai rute peroral karena dia istilahnya sustain gitu. Jadi bedakan obat yang kapan kita harus buat oral, kapan kita harus pakai sublingual, terus aplikasinya gimana dalam lapangan tuh gimana, dibuat apa, obat apa tuh ya. Ini contohnya obat jantung tuh. Terus ini tadi obat rektal tuh ya juga lokal bisa sistemik. Keuntungannya sama, bebas dari metabolisme besar-besaran. Terus pasien yang nggak bisa nelen tablet, ya bisa dikasih ini. Cuman mungkin agak gak nyaman ya, gak nyaman pas masang tuh kayak nggak enak. Gitu. Terus dapat digunakan untuk pasien tidak sadar. Kan kalau pasienmu lagi pingsan kan nggak mungkin disuruh ayo mas minum, kan nggak mungkin. Jadi mungkin bisa dibantu pakai rute rektal ini. Gitu. Terus bebas dari kerusakan GIT kayak gitu. Cuman absorpsinya lambat. Nah ini jadi kayak farmasi itu apa ya guys, kayak pinter-pinteran lah. Kayak kamu mau bikin obat apa, kira-kira butuh yang kayak gimana, rutenya apa ya. Itu herannya farmasi itu mikir sejauh itu.
Tapi kalau dipikir-pikir ya ada serunya juga. Jadi semangat terus. Ya ini kurang lebih kayak apa ya, spesifikasi. Bukan spesifikasi ya, kayak ciri-cirinya dari rektum itu berapa senti, kemudian pH-nya berapa, luas permukaan untuk absorpsinya berapa, dan segala macam. Ini nah, contoh obatnya itu suppositoria. Kalian kalau tahu dulkolak yang suppositoria, yaitu salah satu contoh obat yang rektal, jadi dimasukkan ke dubur. Tapi ternyata ada obat yang bentuknya cair. Jadi kayak bentuknya tuh kayak apa ya? Kalian tahu itu tintanya spidol snowman itu kan kayak ada kepalanya yang buat nuangin tintanya ya kayak gitu. Jadi itu dimasukkan terus dipencet, nanti keluar cairannya. Jadi cairannya dikeluarin ke duburnya supaya nanti obatnya kerja di daerah situ. Kayak gitu, diabsorpsi di daerah situ. Itu namanya enema. Kayak gitu, otomatis karena enema ini bentuknya cair, harusnya absorpsinya tuh lebih baik dari suppositorianya, nggak tahu, lebih absorpsi lebih baik dari enema tuh suppositorianya. Kayaknya ya ini maksudnya absorpsi lebih baik dari suppositoria. Ini salah. Karena apa? Karena bedanya suppositoria sama enema kan dari bentuknya. Kalau bentuknya udah cair enak gampang diabsorpsi. Kayak gitu. Ini adalah struktur apa itu? Struktur ya, ini struktur rektum kayaknya. Gimana perfusi darahnya tuh kayak apa? Ternyata di rektum juga ada banyak nih, aliran darahnya juga banyak kayak gitu. Nah, ini absorpsinya gimana? Nih, lebih kalau larutan bentuknya lebih cepat, efisien daripada suppositoria yang bentuknya padat. Gitu. Tapi ya itu ada masalah fecal matter. Kalian kalau misal, mohon maaf nih, kayak kan biasanya kalau ada sesuatu yang ditaruh di bagian dubur kayak ada yang ganjel itu kan, rasanya itu juga nggak enak. Itu merangsang merangsang kalian untuk mengeluarkan feses. Nah, kalau ada feses susah. Jadi obat bukan nyentuh dinding usus, malah nyentuh fesesmu, malah nggak keabsorpsi kayak gitu. Jadi mungkin perlu beberapa perlakuan kayak mungkin atau mungkin berak dulu atau gimana. Jadi baru pakai obatnya kayak gitu. Terus ini ada yang perlu pemakaiannya tuh ada yang dipanasin dulu di tangan supaya agak empuk dikit biar pas masuk dubur tuh kayak enak gitu, nggak kayak keras gitu dimasukin. Terus ada yang kayak dicelupin ke air supaya agak lembab, itu ada juga. Jadi macam-macam. Jadi ini ya untuk rute peroral, bukal, sublingual, dan rektal. Nanti ada rute-rute yang lain, tapi kayak di TM yang keempat atau kelima gitu. Nah, ini habis ini lanjut ke TM-nya Sukma dulu, TM ketiga. Apa ada yang mau ditanyakan dari rute ini? Monggo, langsung kita bahas di sini. Kita clearkan. Silakan. Stop share. Mau tanya. Ya, boleh. Mau tanya tuh nih. Apa? Tanya apa, Suk? Tadi kan ada fenomena 2 puncak. Ada nggak fenomena yang 3 puncak atau 4 puncak gitu? Kalau aku baca itu Sargel tidak menyebutkan secara spesifik ya ada fenomena 2 puncak atau 3 puncak. Tapi aku lebih bisa bilang kalau rutenya per oral atau istilahnya melibatkan saluran cerna itu efeknya adalah kadarnya tuh fluktuatif. Kayak gitu tadi. Jadi misalnya bisa di puncak, terus dia kadarnya turun, terus naik lagi, tapi dikit banget, terus turun lagi, terus naik lagi dikit banget. Nah itu apakah dihitung sebagai 3 puncak kan ya enggak juga, karena dibilang puncak ya juga enggak naik yang setinggi puncak kan gitu. Tapi intinya dari situ kita tahu kalau absorpsi obat lewat saluran cerna itu enggak semulus grafik-grafik yang ada di buku. Ya dia pasti fluktuatif karena pengaruh-pengaruh itu dari makanan, pergerakan usus, dan segala macam kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin dari teman-teman yang lain atau teman-teman yang lain nanya itu juga sama. Bisa nggak kalau 3 puncak, 4 puncak gitu? Ya bisa-bisa aja, cuman aku nggak nyebutnya 3 puncak sih ya, fluktuatif.
bahasanya lebih enak gitu. Apa ada yang mau tanyakan? Kalau enggak, oke. Saya juga mau tanya. Mm-mm. Jujur sebenarnya saya sempat agak bingung di bagian GET sama yang mobilitas khusus. Nah, jadi sebenarnya GET tuh beda ya Kak kondisinya sama kondisi puasa. GET itu beda kondisinya, kalau ada makanan sama kondisi puasa tuh beda. Jadi